Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhuyu, dimana di cerita kali ini kita akan membahas tentang uh, seseorang yang mengalami masalah dalam ataupun di tempat usahanya karena dia diganggu oleh tetangga di mana dia berusaha, artinya di lingkungan pasar dia. Kronologi awal saya jelasin, di mana di sini ada nama kakak Nini yang berjualan di satu pasar di daerah Kisaran. Dia berjualan sebuah baju. Si kakak Nini tersebut mengalami gangguan di keluarganya dan di karyawannya. Teror ini terjadi sudah sangat lama dan intens terjadi antara persaingan sebuah perdagangan, di mana seseorang yang iri terhadap kesuksesan orang lain ataupun kelancaran jualan orang lain menyebabkan seseorang melakukan namanya tindakan di luar nalar, yaitu pergi ke dukun dan mengerjain orang lain untuk melihat orang lain tersebut sengsara. Kronologi tersebut terjadi di bulan Mei sampai intensnya di Juni, yang menyebabkan keluarganya si Kak Nini tersebut mengalami sakit-sakitan. Yang awalnya terjadi itu jualannya mengalami sepi dan tidak banyak yang beli. Yang tadinya ramai pembeli dan ada aja pembeli yang satu hari itu omsetnya bisa 300 atau 400 ribuan, kini sama sekali tidak lagi ada omset yang masuk. Ini menjadi pertanyaan besar karena beliau ini sudah jualan udah puluhan tahun lamanya ikut orang tuanya, hingga akhirnya dia membantu orang tuanya untuk berjualan tersebut. Jadi kita masuk subnya. Jadi si keluarga Kak Nini ini dia mempunyai anaknya masih kecil, kurang lebih masih 1 tahun 8 bulanan. Jadi si anak ini mengalami diare hebat, jadi berak-berak cair. Dia sudah beri obat selama kurang lebih seminggu, tapi si anak ini diarenya itu nggak mampat-mampat gitu, terus saja diare, hingga dia terakhir bercerita kepada saya. Dia bilang, Mas, ini anak saya mengalami diare hebat sudah seminggu. Selalu saya tanya, itu sudah berobatin, sudah dikasih obat? Sudah, kata dia, cuman tidak ada efek sama sekali, obat yang masuk tidak ada berpengaruh sama sekali, dan dia juga sudah ke spesialis anak, tidak berpengaruh apapun. Hingga akhirnya kemarin saya kerjain, dan akhirnya beliau, anaknya yang tadinya sehari bisa sampai 4 atau 5 kali, tadi pagi saya dapat kabar sudah menjadi 1 hari 1 kali. Itu alhamdulillah perubahannya yang drastis, yang tidak berpengaruh cukup signifikan, yang mengganggu aktivitasnya si kakak Nini ini. Si kakak Nini ini terakhir karena ada intens serangan tersebut dari saingan dagang dia mengalami yang namanya kayak karyawannya sakit-sakitan tanpa ada penyakit yang awalnya kan. Kalau penyakit itu bisa digejala tuh kan, kayak orang diare, makannya apa, salah makan, diare gitu kan. Enggak, yang saya walafiat tiba-tiba merah-merah, tiba-tiba muntah-muntah gitu. Itu bukan hamil, bukan. Jadi dia mengalami hal-hal yang di luar nalar, tapi mengarahnya ke medis gitu kan. Terakhir semuanya dibersihin dan
Saya sarani untuk membersihin semuanya, akhirnya selesai. Di sini si kakak ini sempat bilang, apakah hal-hal seperti ini bisa terus terjadi? Bisa, karena ini masalah dagangan. Orang itu pasti akan terlihat eh, tidak nyaman ataupun iri melihat orang lain jualannya lebih ramai. Padahal di sini kita sudah diberitahu bahwasanya yang namanya jualan itu adalah seni. Seni bagaimana kita bisa mengolah seseorang, bisa tertarik dengan jualan kita, bisa melihat apakah yang kita jual itu dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Semua sebenarnya bisa dipelajarin, tapi itu tadi, karena orang berpikiran pendek dan tidak melihat apa yang akan terjadi, malah berpikiran singkat saja, ya sudah, kita ganggu ataupun buat dia jualannya tidak laku. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Ya ujung-ujungnya si kakak ini saya bilang baru sekitar 70% penyelesaiannya, karena beliau lagi pulang ke rumah mertuanya, jadi nggak bisa dilanjutin dulu, katanya ntar aja karena mau lebaran, karena ntar lagi lebaran haji kan, jadi nggak bisa dilanjutin begitu. Jadi tentang namanya masalah jualan ditutup, jualan tidak laku, itu bisa nggak terjadi di kehidupan? Ya sangat bisa. Apalagi seseorang yang mempunyai ilmu hitam ataupun yang nggak bener lah bahasanya, karena dia menggunakan ilmunya itu di sisi yang tidak baik, makanya berimbas ke orang lain yang mengakibatkan merugikan orang lain gitu kan. Ini sangat bisa terjadi karena ada orang-orang tertentu yang senang melakukan hal seperti ini, yang biasanya itu pasti akan bersekutu dengan setan. Kenapa? Kalau nggak bersekutu dengan setan, ini tidak akan bisa terjadi gitu kan. Itu udah otomatis. Terus biasanya apa gejala-gejalanya atau apa yang akan terjadi? Biasanya itu ada indikasi, misalnya gini, kalian punya usaha, kalian punya sesuatu hal yang kalian dagangkan, itu secara offline ada tempat usahanya, yang kalian itu melihat kondisinya itu di mata kalian biasa aja, tapi kalian melihat penjualannya ini kok bisa nggak terjual, kok bisa tidak laku, apakah rezeki itu terhambat ataukah tidak ada peluang pembelian. Semua itu ya kita ranahkan ke hal yang positif dulu ya. Biasanya namanya tempat jualan yang offline, ya walaupun namanya dia tidak memasarkan atau mengiklankan, pasti ada 1 atau 3 orang yang mau beli di tempatnya, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, karena Allah itu nggak mungkin menutup ataupun tidak memberikan seseorang artinya rezeki yang udah berusaha gitu kan. Nah di sini terjadi yang namanya penutupan tempat usaha dengan cara yaitu tadi, satu, medianya biasanya itu menggunakan tanah kuburan, yang kedua atau dengan air, dia lewat di depan kios saingannya, dia siram air. Makanya kalian bisa melihat di pagi hari ketika buka dagangan, di sekitar dagangan kalian ini mengalami keanehan tidak, atau mengalami sesuatu hal yang mencurigai tidak. Itu dulu diperhatikan ketika membuka warung, atau warungnya itu dalam kondisi di pinggir jalan, atau misalnya warungnya itu kondisi punya tempat sudah dibersihkan, kenapa bisa masih ada kotoran? Nah itu perlu ditanya-tanyain, kenapa, itu bisa salah satu gejala-gejala yang akan terjadi gitu. Terus apalagi bang yang bisa membuat usaha tertutup? Kalian lihat
dari jarak misalnya 50 meter atau 100 meter dari tempat usaha kalian, secara depan atau belakang, arah kalian datang, arah kalian pulang terlihat. Itu kelihatan nggak usaha kalian, ataupun ada penglihatan di situ, kelihatan usaha tidak? Kalau tidak ada seperti kehidupan usaha, itu patut dicurigai. Artinya di area tempat kalian dagang, kalian di sekitarannya itu menggunakan ataupun memakai namanya penglaris. Jadi sifat penglaris yang dipakai orang lain itu bisa menutupin pandangan seseorang ketika melihat usaha kalian. Jadi saya pernah mengalami itu juga, karena saya juga jualan dulu ya. Itu di sekitaran di daerah Jakarta Timur, saya nggak usah sebut tempatnya. Jadi itu sepanjang jalan itu ramai orang jualan. Terus kita juga jualan lah ayam penyet. Ketika jualan, saya itu, karena kita nggak pernah offline itu ada, tapi yang beli paling banyak itu 7 orang lah ketimbang online kita, karena online tuh lebih banyak. Tiba-tiba sekitar 3 bulanan kita omset kita cukup gede, tiba-tiba anjing, ibarat gini, tadinya pendapatan di angka 8 juta tiba-tiba jadi 2 juta gitu. Nah kita kan agak sedikit bertanya-tanya, ini apa yang terjadi gitu kan. Terus yang biasanya langganan beli tiap hari ini tiba-tiba nggak beli. Indikasinya dua, bosan atau cari makanan baru kan gitu kan. Terus si customer yang udah lama ini datang ke kita, Mas, kok saya lewat kok tutup ya? Lah, aku tanya dong, tutup tiap hari kita buka gitu kan, apa yang terjadi? Nah, di situ kalau kita di pinggir jalan biasanya kita kan nggak aware dengan kondisi yang terjadi di dekat estalase, yang terjadi dekat kita jualan gitu kan. Di situ kalian harus ngelakuin namanya siram air, ataupun air yang kalian bacain doa. Yang kalau muslim ya bacalah kayak 3 qul a'udzu birabbin nas 3 kali, al-falaq 3 kali, al-ikhlas 3 kali, sholawati 33 kali. Udah siram. Terus udah disiram, biasakan kalau kalian jualan mau tempatnya bagus ataupun mau tempatnya biasa aja, sediakan sapu lidi. Jadi ketika kalian buka, sapukan itu namanya sapu lidi. Waktu kalian ngebersih dagangan, fungsinya apa? Untuk ngebuang ataupun bahasanya itu mengusir makhluk-makhluk yang kasat mata yang berada di situ untuk pergi gitu, biar nggak nutupi dagangan kalian. Itu fungsinya. Mau dia ada di keramik, sediain aja satu sapu hijau, satu sapu lidi. Yang awal kalian bersihkan jangan pakai sapu hijau dulu, tapi sapu lidi dulu. Ya bahasanya sapu-sapu kasar lah, hanya kayak apa ya bahasanya, ya kayak kibas-kibas doang lah ke keramik gitu lah. Kalau misalnya tempat dagangan kalian itu sudah rapi ya, tapi kalau ya belum ya biasa lah ya, dibersih-bersihkan lah. Terus itulah tadi air yang kalian gunakan, siram. Ya kalau kalian agamanya lain ya sesuai dengan kepercayaan kalian, bacain, lakukan yang tadi. Itu udah insya Allah banget itu makhluk mau kayak apapun pasti gak akan mau di situ kalian lakukan hal seperti itu. Terus kalau yang dari luarnya gimana bang? Kok misalnya disiram tanah kuburan, kondisinya nggak kelihatan padahal buka, tapi orang nggak melihat. Nah, itu kalian sediai garam kasar. Kalau kalian muslim tadi, bacain yang tadi 3 qul a'udzu birabbin nas, al-falaq, al-ikhlas, sholawat 33 kali. Air itu tiupkan ke airnya. Selama proses tadi kalian ngebaca itu ditiup, misalnya qul huwallah baca 3 kali, setiap 1 kali tiup ke airnya sampai selesai, sampai sholawat pun gitu juga selesai.
baru taruh garam kasar ke dalam airnya 1 genggam aja. Nah, kalian siram tuh sekitar estalase ataupun bagian gelap-gelap, lihat, udah kelar. Otomatis yang tadinya mau ditutup kayak apapun, kalau kalian lakukan itu, insya Allah clear. Yang penting ketika kalian melakukan sesuatu hal dalam pembersihan, kalian pakai iman kalian, kepercayaan kalian itu, yakin kalian itu. Jadi jangan ragu gitu. Kalau kalian udah ragu, udah nggak usah dikerjain, nggak akan berguna. Kalian setengah-tengah ngerjainnya nggak akan berpengaruh apapun terhadap apa yang kalian kerjakan gitu. Ya makanya kalau mau membersihkan ya udah yakin aja 100%. Yang penting caranya ini, lakuinnya ini, udah kerjain. Jangan apa nanti bersih, apa bisa, apa nanti nggak bisa. Jangan. Kalau kalian udah kayak gitu, nggak usah dikerjain. Kenapa? Yang ada nggak kelar kerjaan kalian, tak berpengaruh apapun yang jadinya gitu. Jadi sia-sia gitu kan. Terus apa lagi bang kalau tipsnya buat orang dagang? Kalau tips buat dagang itu, kalian itu uang biar nggak diambil makhluk-makhluk botak-botak itu, biasakan di apa namanya, di tempat tempat apa namanya, tempat duit itu, tempat kasir duit itu, kasih letak aja tuh garam kasar sama lada hitam, taruh aja di, kan misalnya ada tempat-tempatnya gitu kan, udah kasih aja untuk 3 biji garam kasar sama lada hitam berapa biji, udah gitu aja, nggak akan mau disentuh sama dia itu. Kenapa? Sifatnya panas, jadi makhluk kayak gitu nggak akan mau, karena makhluk itu panas, jumpa dengan panas, dia ketampar bahasanya. Ya, ibarat kulit jumpa kulit, ya udah nampar, dipukul terasa, sama dengan makhluk itu gitu loh. Jadi kan nggak usah harus, wah ini kita harus ke dukun nih buat ngebersihin nih, ini kita harus buat pagar nih. Sejatinya mager sesuatu usaha itu kalian sendiri yang ngebuat, jangan orang lain. Orang lain itu bisa bertahan hanya sebulan kalau misalnya pasiennya sepi. Kalau pasiennya rame, ya kalian nggak jadi bahasanya apa ya, loyalitas lagi sama dia, ya kalian akan ya sudah, kemarin sudah saya pagar kok, ya dia mau jebol nggak jebol, ya dia masa bodoh gitu. Tapi kalau kalian sendiri yang ngerjain itu, kalian aware-nya sama usaha kalian, ya otomatis kan itu nggak akan pudar pagernya gitu. Jadi nggak usah harus berpatokan harus ke sama abah ini, sama romo ini, sama kakek ini, sama mbah ini. Nggak usah, kalian aja cukup. Kalian punya iman, punya keyakinan, baca sesuai anjuran, selesai. Kalau kalian percaya sama orang itu, iya percaya, cuman pasti kalau misalnya pasiennya banyak, kalian nggak jadi lagi prioritas, tapi jadi hal yang biasa, udah nggak akan digubris lah bahasa. Terus bang, kalau imbasnya itu kita dagangan cepet basi, itu udah salah satu tempat dagangan kalian kalau makanan ya, kalau makanan itu udah sebuah indikasi tempat kalian lagi nggak sehat lah. Kenapa? Karena kalau namanya berjualan lauk, ada sesuatu hal yang tak kasat mata tapi dia mengganggu usaha kalian, itu makanan kalian jadi cepat basi. Itu dia biasanya seperti itu. Hal-hal yang terjadi misalnya telur cabai ini kan bisa 4 atau 6 jam ya kan. Ini 3 jam basi, 2 jam basi, ya itu udah indikasi. Kenapa? Bukan masalah cara dia melakukan packaging ataupun cara dia melakukan pencampuran bahan, bukan. Emang ada makhluk yang tujuan dan ngelakuinnya itu hanya khusus ngebasiin makanan, ada gitu. Makanya itu sesuatu indikasi yang sangat diwanti-wanti. Ya gitulah ya, usaha dagang iri dengki
itu udah hal wajar lah di muka umum yang ada. Nengok orang lain bisa rame jualannya, bukannya belajar tapi malah ngeributin orang, malah ngebuang, bahasanya malah ngebuat orang lain susah. Ya jauh-jauhan lah kita semua dari sifat seperti itu. Ya kalaupun ada orang sukses, kita tinggal cari kok bisa dia jualannya sukses, cari cara-caranya, cari step-stepnya, pasti kita bisa belajar. Ya walaupun nggak semudah membalikan telapak tangan, semua itu butuh proses, nggak ada proses yang instan. Udah gitu aja lah. Kalau kalian ingin berbagi cerita, silakan kirim email kalian ke sini, nanti saya sematkan. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah subscribe dan like dan komen. Kalau kalian bantu subscribe dan komen, terbaik buat kalian, makasih banyak. Mohon maaf dari pengucapan ataupun menyampaikan informasi jika ada yang sakit hati, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.